Ramadan Ramadan justru. ya. Jadi sebelum Lebaran. Jadi memang momentumnya itu 3 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah siap-siap ya, sudah siap-siap impor kurma berdatangan. Itu kita impor kurma itu mulai dari 6 bulan sebelum Ramadan bahkan. Kita mulai deal ke petani di negara-negara asal, ke Saudi, Mesir, dan beberapa negara Arab lainnya itu mulai deal-dealan itu sepakat itu biasanya 5 sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Nanti sampai sekiranya 4 bulan sebelum Ramadan itu semua kurma-kurma yang kita beli itu udah mulai dikirim dari negara asal mereka. Perjalanan kurang lebih 1 jam, 1 bulan, maaf. 1 bulan. Perjalanan kurang lebih 1 bulan ke Indonesia dari negara Arab, yaitu baik itu Mesir maupun Saudi ya, itu 1 bulan, sehingga 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah sampai di Jakarta dan kita sudah mulai distribusi tuh. 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai koar-koar, sudah mulai distribusi keliling, kita mulai sentuh pasar atas sampai bawah gitu. Sehingga ketika start hari pertama bulan Ramadan itu di situ meledaknya, puncaknya di situ biasanya. Oke. Yang saya tangkap berarti isunya adalah bagaimana penjualan ini bisa tetap laris manis dan semanis di bulan Ramadan ya Mas. Tidak cuma di musim Lebaran aja atau Ramadan saja. Dan kalau dibilang bisnisnya sendiri sudah cukup lama ya Mas di Indonesia karena memang kita tahu masyarakat Muslim di Indonesia mengkonsumsi buah kurma yang juga dari dulu didatangkan dari luar negeri begitu diimpor utamanya dari negara-negara Mesir salah satunya. Dan bisnis kurma sendiri kan bisnis yang tadi disebutkan adalah bisnis yang manis menguntungkan. Yang jadi pertanyaan adalah masih ada nggak sih Mas peluang untuk bisa masuk sebagai pengusaha kurma di Indonesia dengan tadi bisnisnya sendiri sudah established sejak lama. Tentunya para pemain di bisnis kurma ini juga sudah banyak dong tentunya. Nah untuk para pemain baru apakah masih ada peluang yang besar untuk bisa masuk sebagai pemain baru atau seperti apa Mas peta usahanya? Ya, untuk para pemain baru tentunya masih sangat bisa ya, potensi di Indonesia terkait dengan bisnis kurma ini cukup besar. Bayangkan 250 juta jiwa masyarakat Indonesia yang kita bidik, meskipun kurma bisa dikonsumsi secara umum, tidak mesti umat Muslim, tapi kita bidik untuk pasar terbesar kita, misalnya umat Muslim pun itu sekitar 75% mungkin gitu ya. Di Indonesia itu kita masih belum ada apa-apanya gitu. Misalkan satu importir seperti saya misalnya menghabiskan misalnya 15 kontainer atau 20 kontainer, itu satu kontainer itu isinya sekitar 25 ton kurma.